Selanjutnya saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nasihat Daud untuk Asaf dan saudara-saudaranya adalah pengalaman pribadinya. Daud mengawali segala sesuatu itu dengan Tuhan. Sebelum dia menjadi raja, maka Saul lah yang menjadi raja. Ketika Raja Saul mengawali pemerintahannya, Saul tidak peduli dengan Tuhan. Saul tidak peduli dengan tabut Tuhan. Tabut itu adalah lambang kehadiran Tuhan sendiri. Sehingga ketika tabut itu ada di mana-mana karena kesalahan daripada anak-anak Imam Eli, maka Saul tidak berusaha mengambilnya. Dia tidak berusaha memulainya, pemerintahannya, karirnya, kepribadiannya, karakternya dengan Tuhan. Dia memulai dengan keyakinan dirinya sendiri. Sehingga di starting point di sini, dia sudah salah. Beda dengan Daud. Daud justru ketika ingin memulainya, yang dia pikir pertama adalah di mana tabut Tuhan. Sehingga ketika dia mengatakan, carilah Tuhan, hai Bani Asaf. Dia sendiri sudah lakukan. Dia sudah memulainya dengan mencari di mana tabut Tuhan itu. Ternyata tabut Tuhan itu ada puluhan tahun di rumah Abinadab. Dan Daud mengatakan, bawa kembali itu. Memang sempat di dalam perjalanan itu terjadi insiden di mana anak Abinadab yang bernama Uza dengan sembrono memegang tabut itu ketika tabut itu bergeser dan hampir jatuh terguling. Sehingga tempat itu di mana Allah membunuh Uza anak Abinadab disebut dengan tempat Peres Uza. Di situ Daud mengurungkan diri untuk tidak membawa tabut itu lagi kembali ke kotanya. Tetapi ketika dia lihat bahwa ternyata ada keluarga yang sementara menahan tabut itu, menjaga, saya lebih tepat kata menjaga, ya namanya keluarga Obed-Edom, maka tabut itu memberkati keluarga itu. Padahal keluarga itu baru 3 bulan. Beda dengan keluarga Abinadab yang berpuluh tahun. Ya, tabut itu ada di rumah mereka, tapi tidak ada tanda apa-apa. Kelihatan di sini. Ada orang keluarga Abinadab adalah keluarga yang berurusan dengan Tuhan, tapi mereka tidak mencari Tuhan. Sehingga tidak terjadi apa-apa dalam keluarga itu. Mereka hanya terbawa oleh sindrom merasa dekat dengan Tuhan. Sehingga mereka juga jadi tidak hormat sama Tuhan. Mereka menjadi sembrono. Dan itu terlihat terpancar dari kelakuan Uza. Padahal sudah ada perintah dari zaman Musa. Jangan pernah engkau menyentuh dengan tanganmu langsung tabut itu. Nah, di situ terlihat saudara-saudara bagaimana ada keluarga yang bergaul dengan pekerjaan Tuhan tapi tidak mendahulukan Tuhan. Abinadab. Ya, sementara Obed-Edom orang biasa-biasa saja. Dia punya rasa hormat, dia ajar anak-anaknya untuk punya rasa hormat terhadap tabut Allah itu. Maka rumah tangga mereka diberkati luar biasa. Hal itu memancing Daud kembali untuk mengatakan, oh rupanya tabut Allah ini tidak membawa kebinasaan bagi mereka yang takut Tuhan, yang mencari Tuhan, yang mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Sehingga Daud ingin memulainya kembali dengan membawa tabut itu kembali ke Yerusalem. Dan ketika Daud membawanya, dan Daud betul-betul melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Setiap langkah dia korbankan sebegitu banyak korban-korban. Dan dia menari. Dan tariannya itu diejek oleh istrinya sendiri yang bernama Mikal. Tapi dia tidak peduli. Karena yang ada di benak Daud ini adalah mendahulukan Tuhan. Dia tidak bisa mengawali pemerintahan tanpa meletakkan kehadiran Tuhan melalui tabut itu di tengah-tengah kota. Ini orang yang betul-betul tahu persis bagaimana mengawali sesuatu dengan Tuhan. Dia tidak memikirkan modal apa yang saya punya untuk saya bisa memulai sebuah karir pemerintahan saya. Dia tidak mulai dengan itu. Dia tahu segala-galanya, penentu segala-galanya adalah Tuhan. Dan kita belajar mungkin dari Daud untuk hal ini. Ya, dia tidak memikirkan asiknya berpesta karena dia terpilih menjadi orang yang tiba-tiba menjadi besar, dari seorang pengembala domba biasa menjadi seorang raja, belum ditambah dengan prestasinya mengalahkan Goliat.
Tapi ketika dia memulai, dia tidak bawa-bawa itu. Dia tempatkan Tuhan sebagai segalanya. Siapa tahu di antara saudara di awal tahun ada yang tiba-tiba naik pangkat, dapat jabatan baru. Cobalah tiru Daud yang memulai segala sesuatu dengan mendahulukan Tuhan. Ya, jadi dia memulai sesuatu yang baru dengan mendahulukan Tuhan. Ya. Yang kedua, dia mendahulukan Tuhan dengan memiliki waktu untuk menyembah Tuhan. Kita tahu bersama bahwa orang-orang Israel memiliki 7 waktu untuk berdoa. Ya, 7 waktu untuk berdoa. Kalau teman-teman kita di Muslim, mereka memiliki 5 waktu. Orang Yahudi memiliki 7 waktu untuk berdoa. Dan Daud dengan tegas mengatakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Artinya ini bukan bicara mengenai jumlah ya. Ya, ini bukan bicara mengenai jumlah, tetapi Daud ingin mengatakan bahwa saya tidak bisa melewati hari tanpa berurusan dengan Tuhan. Saya tidak bisa menjalani semua kegiatan pemerintahan saya tanpa berjumpa dengan Tuhan. Konon, ketika orang Israel dibuang, maka orang Israel mengubah jumlah waktu mereka berdoa. Dari 7 menjadi 3. Dan Daniel ketika berada di pembuangan memiliki 3 waktu untuk berdoa. Ya, dan kemudian ketika mereka kembali ke tanah Israel, ketika mereka pulang kembali, saudara dan saya lihat bagaimana Petrus ketika di Yope didatangi malaikat, dia baru selesai melakukan selota atau salat ya, atau berdoa kepada Tuhan. Yang berikutnya ya, kalau dikatakan cari Tuhan bukan hanya mengembalikan tabut, cari Tuhan dia juga memiliki waktu untuk menyembah Tuhan. Karena kata kunci dia adalah carilah, ingatlah. Dan yang berikutnya adalah mendahulukan Tuhan dengan mempraktekkan firman Tuhan. Saudara dan saya tahu bahwa Daud itu adalah orang yang erat kaitannya dengan apa yang disebut dengan mengkompilasi Mazmur. Mazmur memang bukan semuanya dia yang tulis. Contoh Mazmur 90 Musa yang tulis. Mazmur 70-an, 1, 2, 3 itu ditulis oleh Bani Asaf. Tetapi mayoritas ditulis oleh Daud sendiri. Dan Daud memulai tulisan Mazmur itu dengan berkata, berbahagialah mereka yang kesukaannya adalah merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ini yang menunjukkan bahwa Daud memiliki sebuah rasa terhadap Tuhan, terhadap firman-Nya. Dan bagi dia itu hal yang utama. Nanti di Mazmur 42 yang sangat terkenal, dia menggambarkan orang yang mencari Tuhan itu seperti rusa yang kehausan. Ya, seperti rusa yang sangat haus, adalah menunjukkan bahwa itulah kebutuhan orang. Tuhan itu adalah kebutuhannya. Ya. Kalau ada yang mengatakan saya punya kebutuhan doa, maaf itu perlu dikoreksi. Kebutuhan kita adalah Tuhan dan doa adalah cara kita mendapatkan kebutuhan itu. Menyembah itu merupakan cara kita mendapatkan kebutuhan itu. Kebutuhan kita. Fisik kita membutuhkan makanan yang ada di bumi. Dan makan adalah caranya. Minum adalah caranya. Sementara ya roh kita membutuhkan Tuhan. Dan cara untuk mendapatkannya adalah dengan memuliakan Dia. Dengan berdoa, membaca firman-Nya. Ya. Ini yang menjadi bagian yang dimiliki oleh Daud. Apa arti mencari Tuhan di mata Daud? Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, problem manusia di zaman sekarang ini adalah mereka sering memulai sesuatu dengan langkah yang keliru.